Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mas Melo akan mempresentasikan tugas pemodelan pelangka lunak. Saya Galuh Saputra. Saya Jafi Rizal. Saya Raihan Hizbullah. Saya Abdul Rahman. Saya Abdul Razak. Dan anggota lainnya akan terlihat di dalam video nanti, yaitu Niken Swati dan Iqbal Prawira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permodelan berorientasi objek merupakan sebuah pemikiran tentang masalah dengan menggunakan model yang dapat dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. A. Konsep orientasi objek terdiri dari dua. A. Object Oriented Analysis mempelajari tentang permasalahan dengan cara memproses permasalahan tersebut menggunakan metode berorientasi objek. Analisis sistem dimulai dengan adanya suatu dokumen permintaan requirement yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan, misalnya klien, developer, pakar, dan lain-lain. Dokumen permintaan memiliki beberapa fungsi. 1. Memformulasikan kebutuhan klien. 2. Membuat suatu daftar tugas. Tujuannya untuk bisa memproduksi sebuah model informasi konseptual yang terdapat di daerah yang sedang dianalisis. 2. Object Oriented Design. Object Oriented Design mengubah dari suatu model terkonsep yang diperoleh dalam Object Oriented Analysis. Object Oriented Design memperhitungkan kendala yang dipilih oleh arsitektur. Karakteristik objek. Objek adalah suatu benda secara fisik dan juga konseptual yang terdapat di sekitar kita. 1. Memiliki identiti. 2. Memiliki klasifikasi. 3. Memiliki state, kondisi atau keadaan, di mana state sebuah objek dinyatakan dalam atribut atau properti. Yang keempat, memiliki behavior, perilaku atau metode, di mana sebuah objek dinyatakan dalam operation atau tindakan. Kelas objek merupakan suatu penggambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Suatu kegiatan mengumpulkan data atribut dan perilaku operasi yang merupakan struktur data yang sama ke dalam suatu grup. Kelas objek adalah suatu tempat bagi objek yang dapat digunakan untuk menciptakan sebuah objek. Istilah-istilah yang terdapat pada objek antara lain. A. Atribut, yaitu data item yang menegaskan objek. B. Operasi, yaitu fungsi di dalam suatu kelas yang dikombinasikan ke dalam bentuk tingkah laku kelas. C. Metode, yaitu pelaksanaan prosedur badan dari suatu kode mengeksekusi respon terhadap suatu permintaan objek lain pada suatu sistem. Metodologi orientasi objek. Metodologi merupakan cara sistematis menggunakan perangkat kerja dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah sistem, yaitu dinamik dan static object oriented model, state transition diagram, dan skenario. Fokus utama metodologi ini terdapat pada objek yang sering digambarkan sebagai benda, orang, tempat, dan sebagainya, yang memiliki atribut dan metode. Tahap metodologi berdasarkan System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu sebagai berikut. A. Project Management dan Planning. Aktivitas yang dapat dilakukan pada project management dan planning yaitu feasibility dan wawancara, observasi, serta kuesioner. Jika pada tahap feasibility hasilnya baik, maka langsung ke tahap investigasi dan diberikan form kepada klien untuk mencatat kebutuhan klien. Dalam sistem investigasi dapat berupa wawancara, kuesioner, atau observasi. Dalam tahap ini, hal yang pertama dilakukan adalah memberikan informasi ke user yang digunakan untuk mengetahui permintaan user. B. Analisis. Tahap yang dapat dilakukan pada analisis yaitu sebagai berikut. 1. Analisis teknologi. Analisis teknologi yang diperlukan untuk penyimpanan dan penyimpanan informasi produk. Dapat menggunakan database seperti MySQL, MSA Access,
untuk menganalisis teknologi. Apa yang digunakan pemilik desain web dapat menggunakan desain grafis, maka memerlukan teknologi seperti Adobe Photoshop, Macromedia, Flash, Draw, Weaver. 2. Analisis informasi. Untuk analisis informasi data yang dianalisis dibagi menjadi data tetap dan data dinamis. Kategori informasi data tetap adalah profil perusahaan, isi dan misi, sejarah perusahaan, dan latar belakang perusahaan. Informasi dinamis adalah informasi yang selalu berubah dalam setiap periodik, dapat setiap hari atau setiap jam. C. Tahap desain. Tahap desain mengordinasikan sistem ke dalam subsistem berdasarkan pada struktur analisis dan arsitektur. Desain model berdasarkan model analisis, namun berisi implementasi yang dibuat secara detail. Fokus desain objek pada perencanaan struktur data dapat algoritma yang diperlukan untuk implementasi pada setiap kelas. Objek domain aplikasi dan objek domain komputer dapat dijelaskan menggunakan konsep dan notasi berorientasi objek yang sama. D. Implementasi. Kelas objek dan relasi dapat dikembangkan pada tahap desain objek. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, basis data, dan implementasi perangkat lunak. Dalam tahap implementasi, hal yang penting adalah mengikuti penggunaan perangkat lunak yang baik untuk pembuatan sebuah diagram. E. Implementasi lanjutan. Penulisan program dan instalasi aktivitas yang dapat dilakukan pada implementasi yaitu sebagai berikut. 1. Penulisan program dan instalasi merupakan tahap penulisan program yang telah dianalisis dan didesain, maka program yang digunakan adalah PHP dan database yang digunakan MySQL. Design review. Dalam tahap ini, tidak hanya menguji desain yang digunakan, namun menguji semua sistem yang telah diterapkan, seperti tidak ada lokasi link, image yang salah, pengujian sistem serta penyimpanan data, update artikel, dan lain-lain. 3. Pemilihan sumber daya hardware dan software. Dalam tahap ini, software dan hardware digunakan untuk web server. Pengujian web dan dokumen web, menguji web dengan berbagai teknologi browser yang ada, serta pemeriksaan web. F. Pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dapat dilakukan oleh admin yang ditunjuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik dari metodologi pengembangan sistem beroperasi objek. Yang pertama, polimorfisme merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk dan perilaku yang berbeda. Aksi yang sama dapat dilakukan pada beberapa objek. Implementasi yang spesifik dari suatu operasi dari kelas tertentu disebut metode. Yang kedua, encapsulation. Enkapsulan merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses sehingga objek atau prosedur dari luar tidak dapat mengaksesnya. Prosedur encapsulation memungkinkan data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek tersebut. Encapsulation memiliki tujuan yaitu membungkus data teknik atau atribut dan metode dari pengguna. Data teknis tersebut dibungkus dalam sebuah unit, yaitu kelas. Objek yang terkapsulasi dapat dianggap sebagai black box yang di satu dalamnya terdapat proses tertutup bagi klien dan hanya memanggil metode yang menjadi interface. Inheritance disebut juga dengan pewarisan. Inheritance merupakan teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya secara langsung. Apabila inheritance digunakan, kita tidak perlu membuat atribut dan metode lagi pada anaknya karena telah diwarisi oleh induknya. Sebuah kelas dapat mewariskan atribut dan metodenya ke dalam kelas lain.
kelas yang mewarisi disebut subkelas. Adapun kelas yang diberi warisan disebut subkelas. Sebuah subkelas bisa mewariskan atau berlaku sebagai subkelas bagi kelas yang disebut multilevel atau multilevel inheritance. Orientasi objek dan non-objek. 1. Menggunakan alat metodologi non-objek. Menggunakan beberapa alat untuk menggambarkan model seperti data flow diagram, entity relationship diagram, dan struktur card. Adapun metodologi berorientasi objek menggunakan satu jenis model dari tahap analisa sampai implementasi, yaitu diagram objek. 2. Data dan proses pada metodologi non-objek. Data dan proses dianggap sebagai dua komponen yang berlainan. Adapun pada metodologi orientasi objek, data dan proses merupakan suatu kesatuan, yaitu bagian dari objek. 3. Bahasa pemrograman dan struktur. Metodologi non-objek dipergunakan untuk melengkapi pemrograman dan struktur pada bahasa generasi ketiga. Adapun metodologi berorientasi objek dipergunakan untuk memprogram orientasi objek dan bahasa generasi keempat. Teknik pemodelan objek. Model objek menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem dan relasinya. Model objek berisi diagram objek. Diagram objek adalah graf di mana nodenya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas. 2. Model dinamik menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap saat. Model dinamik dipergunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari sistem. Model dinamik berisi state diagram. State diagram adalah graf di mana nodenya adalah state dan art, di mana transisi antara state yang disebabkan oleh event. 3. Model fungsional menggambarkan transformasi nilai data dalam sistem. Model fungsional berisi data flow diagram. DFD adalah suatu graf di mana nodenya menyatakan proses dan artnya adalah aliran data. Model berorientasi objek. Terdapat dua model berorientasi objek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah objek. Objek didefinisikan sebagai konsep, abstraksi atau benda dengan batasan dan arti untuk suatu masalah. Semua objek mempunyai identitas yang berbeda dengan lainnya. 2. Kelas. Suatu objek kelas menggambarkan kumpulan dari objek yang mempunyai sifat atau atribut, perilaku umum atau operasi, relasi umum dengan objek lain, dan semantik umum. Tema berorientasi objek. Yang pertama, penggunaan bersama atau sharing. Penggunaan bersama untuk beberapa tingkat yang berbeda. Pewarisan struktur data dan perilaku memungkinkan penggunaan bersama antara beberapa subkelas yang sama tanpa redundansi. Semakin bersama kode merupakan keuntungan utama dari bahasa berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek tidak hanya mengizinkan informasi dipergunakan bersama dalam aplikasi, tetapi memberikan prospek untuk menggunakan desain dan kode bersama pada prospek mendatang. 2. Abstraksi memfokuskan aspek yang melekat pada entitas dan mengabaikan sifat sementara. Dalam pengembangan sistem, fokus pada objek dan apa yang dikerjakan oleh objek dapat menentukan implementasi. Penggunaan abstraksi yang sesuai memungkinkan model yang sama digunakan untuk melakukan analisa perancangan tingkat tinggi, struktur program, struktur basis data, dan dokumentasi. Menggunakan abstraksi dalam analisa berarti hanya melakukan konsep domain aplikasi, tidak menentukan desain dan implementasi sebelum masalah dipahami. 3. Menggabungkan data dengan pelaku. Pemanggilan dari operasi tidak perlu dipikirkan beberapa banyak implementasi yang diberikan oleh operasi yang ada. Contoh kode yang bukan berorientasi pada objek menampilkan isi dari window harus membedakan tipe dari setiap bentuk seperti poligon, lingkaran, atau teks, serta memanggil prosedur yang tepat untuk menampilkannya. Program berorientasi objek lebih sederhana dalam membangun operasi draw pada setiap bentuk. Penentuan di mana prosedur digunakan dibuat implisit oleh setiap objek berdasarkan kelasnya, sehingga tidak perlu mengulang pilihan prosedur setiap saat operasi dilakukan dalam program aplikasi. Pemeliharaan lebih mudah karena prosedur yang dipanggil tidak perlu dimodifikasi
dimodifikasi setiap kelas baru ditambahkan. Karena sistem informasi objek, hierarki struktur dan data identik dengan penguasaan hierarki operasi. 4. Pengkapsulan. Pengkapsulan atau information hiding terdiri dari pemisah aspek eksternal suatu objek yang dapat diakses oleh objek lain. Pengkapsulan dapat melindungi program dari keterkaitan. Diagram objek, kelas dan objek modul. 1. Sebuah objek merupakan sebuah entitas yang mencakup data dan metode. 2. Kelas merupakan satu atau lebih objek dengan persamaan atribut dan metode. 3. Adapun kelas dan objek adalah kelas dengan satu atau lebih objek di dalamnya. 4. Nama kelas adalah kata benda tunggal atau kata sifat dan kata benda. 5. Nama dari kelas dan objek harus dapat menjelaskan objek tunggal dari suatu kelas. Contoh diagram kelas dan diagram kelas dengan objek. UML, Unified Modeling Language atau UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model teknologi dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang UML sudah mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP. UML merupakan dasar bagi perangkat tool desain berorientasi objek dari IBM. UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Botz, Jim Rimbox, dan Ivar Jacobs. Namun demikian, UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini merupakan standar terbuka dan menjadikannya sebagai bahasa permodelan yang umum dalam industri peranti lunak dan pengembangan sistem. Konsep dasar UML. A. Benda atau thing atau objek. 1. Classes, sekelompok objek yang mempunyai atribut, operasi, dan hubungan semantik. 2. Interface, antarmuka yang menghubungkan dan melayani antar kelas atau elemen dan mendefinisikan sebuah kelompok dan spesifikasi pengoperasian. 3. Collaboration, interaksi dari sebuah kumpulan kelas atau elemen yang bekerja secara bersama-sama. 4. Use case, membentuk tingkah lalu objek dalam sebuah model, direalisasikan oleh sebuah collaboration. 5. Nodes, bentuk fisik dari elemen-elemen yang ada pada saat dijalankannya sebuah sistem. B. Hubungan atau relationship. 1. Dependensi, hubungan semantik antara dua objek atau di mana sebuah objek berubah mengakibatkan objek satu-satunya akan berubah pula. 2. Association, hubungan antar benda secara struktural yang berhubungan di antara objek dalam kesatuan objek. Generalization, hubungan antara objek anak menggantikan objek induk dan memberikan pengaruhnya dalam hal struktur dan tingkah laku. 4. Realization, hubungan semantik antara pengelompokan yang menjamin adanya ikatan di antaranya yang diwujudkan pada interface, kelas, dan elemen, serta use case dan collaboration. UML sebagai sketsa. UML sebagai blueprint sistem untuk menggambar batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Dibuat dengan use case dan aktor untuk menggambarkan kegiatan dan proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Dibuat dengan interaction diagram untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Untuk membuat model behavior yang menggambar kebiasaan atau sifat
Sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas fungsionality dengan stereotip. Macam-macam diagram UML. Use case diagram. Use case adalah abstraksi dari interaksi antar sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistem sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. 2. Activity diagram. Activity diagram menyediakan analis dengan kemampuan untuk pemodelan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram dapat digunakan untuk alur kerja model, use case individual atau logika keputusan yang terkandung dalam metode individual. Activity diagram juga menyediakan pendekatan untuk proses pemodelan paralel. Activity diagram lebih lanjut. 3. Pack diagram. Pack diagram utamanya digunakan untuk mengelompokkan elemen diagram UML yang berlainan secara bersama-sama ke dalam tingkat pembangunan yang lebih tinggi, yaitu merupakan sebuah paket. Diagram paket pada dasarnya adalah diagram kelas yang hanya menampilkan paket di samping kelas dan hubungan ketergantungan di samping hubungan kas yang ditampilkan pada diagram kelas. State diagram. State diagram menggambarkan urutan keadaan yang dilalui objek dalam suatu kelas. Karena suatu kejadian penyebab suatu perpindahan aktivitas atau state dari objek adalah penggolongan dari satu atau lebih nilai atribut pada kelas. Bersifat dinamis, diagram state ini memperlihatkan state pada sistem, transisi, event, serta aktivitas. Diagram ini terutama penting untuk memperlihatkan sistem dinamis dari antarmuka, kelas, kolaborasi, dan terutama penting pada pemodelan sistem-sistem yang reaktif. 5. Sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Bersifat dinamis, diagram urutan dalam adalah interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan atau message dalam suatu waktu tertentu. Sequence diagram menekankan penyusunan berbasis waktu untuk kegiatan yang dilakukan dengan suatu set dari objek yang berkolaborasi. Sequence diagram sangat berguna dalam membantu analisis, memahami spesies real time, dan menggunakan kasus yang rumit. Diagram ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan baik secara fisik dan logis interaksi antara objek. Kelas diagram. Kelas diagram deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, perilaku, dan relasi yang sama, sehingga dengan adanya kelas diagram dapat memberikan pandangan global dan sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada dan relasi satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Kelas diagram sangat membantu dan visualisasi struktur kelas dalam suatu sistem. Bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas antarmuka, kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram ini umum dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi objek. Kelas diagram berfungsi untuk menjelaskan tipe dari objek sistem dan hubungan dengan objek yang lain. Objek adalah nilai tertentu dari setiap atribut. Setiap atribut kelas entity pada penggambaran kelas diagram ada dikenal dengan kelas analisis, yaitu kelas berstereotip. Tapi yang biasa dipakai adalah kelas diagram tanpa stereotip. 7. Objek diagram. Objek diagram merupakan sebuah gambar tentang objek-objek
dalam sebuah sistem pada sebuah titik waktu. Karena lebih menonjolkan perintah-perintah daripada kelas, objek diagram lebih sering disebut sebagai sebuah diagram perintah. Use case. Konsep use case diagram awal yang sangat baik untuk setiap fase pengembangan berbasis objek, desain, testing, dan dokumentasi. Use case merupakan suatu pola atau gambaran kebutuhan sistem yang membantu dalam penyusunan requirement atau kebutuhan sistem yang digunakan untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan pemakai. Manfaat use case: 1. Berkomunikasi dengan end user dan domain expert. 2. Memastikan requirement untuk kebutuhan sistem. Mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dan apa yang harus dilakukan sistem. 4. Interface sistem digunakan untuk verifikasi. Karakteristik use case: 1. Interaksi atau dialog antar sistem dan aktor. 2. Diperasai oleh aktor melibatkan peran aktor satu dan lainnya. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor, mendefinisikan tindakan khusus, memiliki objek use case atau skenario. Komponen use case: 1. Aktor. 2. Sistem binary. Yang 3. Use case. Relasi dalam use case: yang pertama asosiasi atau association. 2. Generalization. 3. Dependensi adalah sebuah elemen yang bergantung pada beberapa cara ke elemen lain. 4. Aggregation adalah sesuatu bentuk association di mana sebuah elemen berisi elemen lain. Tipe relasi: yang pertama include, yaitu menjalankan use case yang lain atau main use case terlebih dahulu sebelum menjalankan fungsinya. Arah panah mengarah pada main use case. 2. Extend. Sebuah use case atau sub use case bisa berdiri sendiri atau bisa berjalan tanpa menjalankan main use terlebih dahulu. Yang ketiga, communicated atau mengkomunikasikan asosiasinya. Dalam membuat use case bisa menggunakan aplikasi Drawio atau memakai webnya Drawio. Menyusun diagram use case. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyusun diagram use case: yang pertama, mengidentifikasi pelaku bisnis. 2. Mengidentifikasi use case persyaratan bisnis. Yang ketiga, membuat diagram model use case. 4. Mendokumentasi naratif use case persyaratan bisnis. Contohnya, Saya Niken Deswanti dari kelas 11 RPL. Teknik permodalan sistem. Permodalan sistem atau permodalan sistem adalah studi interdisipliner tentang menggunakan model untuk membuat konsep dan membangun sistem dalam bisnis pengembangan IT. Tujuan permodalan sistem adalah untuk memudahkan dalam memahami suatu kebutuhan user atau consumer sebagai perantara antara gambaran sistem dan modal desain. Jenis permodalan sistem. Permodalan sistem berdasarkan skenario dilakukan dari sudut pandang user. Permodalan ini menggunakan UML, permodalan berorientasi aliran. Biasanya menggunakan data plots, diagram atau DFD. Permodalan berdasarkan kelas, mendefinisi objek, atribut, dan realisasi biasa menggunakan entity relationship diagram atau IR atau kelas diagram permodalan berperilaku. Mendefinisikan perilaku sistem biasanya menggunakan Schwinn diagram. Pendekatan permodalan sistem. Structured analisis memisahkan data dan proses objek. Data dimodelkan untuk atribut dan realisasi proses transform dimodelkan bagaimana transformasi data mengalir di sistem objek. Oriented analysis fokus pada definisi kelas.
Kesimpulan, permodalan berdasarkan aliran merupakan pendekatan permodalan secara struktur analisis. Permodalan berdasarkan skenario, kelas atau kelas dan perilaku merupakan pendekatan permodalan secara object-oriented analysis. Teknik permodalan sistem informasi, metodologi struktur atau struktur analis. 1. DFD. 2. Langkah-langkah pembuatan DFD. 3. Kunci pembuatan DFD. Metodologi berorientasi objek. 1. Saya Iqbal Prawira, saya akan melakukan presentasinya. Kelas diagram. 2. Activity diagram screen. 3. Diagram kelas diagram. Metodologi struktur, yaitu struktur analisis pemrograman dengan metodologi terstruktur atau pemodelan berdasarkan aliran, menerapkan prosedur atau fungsi ditulis secara berurutan dari atas ke bawah. 1. DFD atau data flow diagram menggambarkan fungsi atau proses apa saja yang ada di dalam sistem serta menunjukkan bagaimana data diproses. Simbol-simbolnya dapat dilihat pada gambar. Simbol DFD atau data flow diagram. Pertama, proses, yaitu menggambarkan fungsi-fungsi atau kegiatan yang ada di dalam sistem informasi. 2. Fungsi atau kegiatan pada pemodelan terstruktur yang akan diimplementasikan pada sistem informasi. 3. Nama proses biasanya menggunakan kata kerja. Simbol dari proses yaitu seperti ini. 2. Aliran data, yaitu aliran data dan berisi data atau informasi yang mengalir. Simbol aliran data seperti ini. 3. Data store, yaitu tempat untuk menyimpan data dan nama data store biasanya menggunakan kata bentuk. Simbol data store yaitu seperti ini. 4. External entity, yaitu orang yang berinteraksi dengan sistem dan orang yang memberi masukan atau input ke sistem dan menerima keluaran output dari sistem. Simbol dari external entity yaitu seperti ini. Cara-cara pembuatan DFD ini adalah: 1. Pemberian nama untuk tiap komponen DFD. 2. Pemberian nomor pada komponen proses. 3. Penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat. 4. Penghindaran penggambaran DFD yang rumit. 5. Pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Langkah-langkah untuk membuat DFD adalah: 1. Identifikasi entitas luar. 2. Input dan output. 3. Identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar, input dan output yang terlibat di sistem. 4. Buat diagram konteks atau diagram konteks. Diagram ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Caranya: tentukan nama sistemnya, tentukan batasan sistemnya, tentukan terminator apa saja yang ada di dalam sistem, tentukan apa yang diterima atau diberikan eksternal entity dari atau ke sistem. Gambarkan diagram konteks. Jenis-jenis DFD itu DFD level 0 atau diagram DFD level 0 atau diagram overview. Apa itu diagram 0? Diagram 0 adalah sebuah diagram pemecah yang berasal dari diagram konteks. Diagram ini digunakan untuk membuat penyimpanan data. Diagram ini juga digunakan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi pada DFD. Pada diagram level 1 ini menggambarkan data dari diagram konteks di mana proses yang dijalankan adalah input data, registrasi data, registrasi dan lain-lain. Contoh dalam
sistem informasi penjualan yaitu pembelian produk, konfirmasi pembayaran, komentar, dan laporan penjualan. Langkah-langkah pembuatan DD. Langkah 1. Membuat diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan interaksi antara sistem dengan eksternal entity. Langkah 2. Membuat DFD level 0 atau diagram overview. Langkah 3. Membuat DFD level 1. Langkah keempat, membuat DFD level 2. Langkah kelima, membuat DFD level 3, dan seterusnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.